Puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bapak Ibu Saudara bersama kami Healing Harmony Singers malam hari ini. Mari kita mau fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus taruh pengharapan kami di dalam Engkau. Kasih-Mu yang membuat kami terkagum-kagum dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati, kita mau puji Dia, kita mau berikan sembah kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau Yesus Kristus Tuhan adalah sumber pengharapan, dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Engkau, dan di dalam pengharapan kami menemukan kasih karunia dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Bukakan hati dan telinga kami, bukakan telinga dan hati para pendengar yang ada di ruang dengar untuk menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang mengubahkan, menolong, dan membawa kemenangan dalam kehidupan kami siap dengan sukacita menyambutnya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran Kristus ke dunia tidak untuk membawa Taurat versi baru, melainkan membawa dirinya sebagai wujud seluruh kebenaran yang dituliskan dalam kitab Taurat dan nubuatan para nabi. Saudara, ada dua anugerah yang Kristus sediakan bagi umatnya. Oleh kepenuhannya, semua orang yang datang kepadanya menerima pertama kelimpahan kasih karunia, dan yang kedua adalah anugerah kebenaran. Firman Allah mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, mengapa bukan hukum tertulis yang baru, melainkan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Yesus berikan kepada umatnya? Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, malam hari dengar baik bahwa kasih karunia tidaklah sama dengan kebenaran, sekalipun keduanya tidak terpisahkan. Kasih karunia tidak dilahirkan dari peraturan atau usaha manusia, melainkan lahir dari hati Tuhan yang terdalam. Oleh sebab itu, kasih karunia tidak pernah dapat didoktrinkan. Sebab kasih karunia bukanlah sebuah pengajaran, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang sangat dalam dan bermakna kekal. Saudaraku, kasih karunia inilah yang mampu menembus batas atas tuntutan keadilan dan kebenaran karena dosa, sehingga orang yang berdosa boleh datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Oleh kasih karunia dan anugerah kebenarannya telah membenarkan, mengampuni, menguduskan, mendamaikan engkau dengan Allah. Malam ini saya mau katakan bagi saudara, berbahagialah saudara yang telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11, dikisahkan seorang perempuan yang tertangkap basah kedapatan berzina, dan ahli Taurat menangkap perempuan itu namun melepaskan pria pasangannya. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk mendakwa perempuan tersebut. Perempuan ini tidak memiliki sedikit pun celah untuk bisa lolos dari hukuman rajam yang berlaku. Bahkan para ahli Taurat telah memegang batu di tangan mereka, siap untuk merajam perempuan tersebut tanpa belas kasihan. Saudara, Yesus pun ada di sana. Dan para ahli Taurat itu mungkin yakin Yesus tidak akan punya dalih untuk membebaskan perempuan itu. Selanjutnya, saudara, kita bisa melihat dalam kisah ini bagaimana Yesus tidak menolak ketetapan yang tertulis dalam hukum Taurat yang dikatakan bahwa bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina pada saat itu. Namun dalam hikmatnya Yesus melempar pertanyaan kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah. Kemungkinan besar Tuhan Yesus menulis dosa-dosa tersembunyi yang mungkin mereka lakukan.
Akibatnya mereka tertemplak pada saat itu karena dosa mereka yang mereka sembunyikan rapat-rapat, tersingkap di hadapan Yesus. Lalu kemudian mereka melepaskan batu yang sudah di tangan dan meninggalkan perempuan tersebut satu persatu tanpa sepatah kata pun. Dengan ketakutan, perempuan tersebut merangkak menghampiri sepasang kaki di depan dia dan menyentuh kaki itu. Ketika ia menengadah, ia mendapati tangan yang terulur menyambut dia. Dan ketika ia berdiri, ia melihat sepasang mata yang menatapnya dengan begitu lembut dan dengan penuh kasih. Perjumpaan dengan pribadi Kristus ternyata membawa perempuan tersebut menerima aliran kasih karunia yang mengalir dari pribadi Yesus. Sebuah anugerah yang tidak pernah layak diterima oleh seorang perempuan yang najis. Namun kasih karunia Yesus Kristus telah menembus batas tembok-tembok pemisah yang tidak pernah mampu ditembus oleh hukum Taurat. Kasih itu yang telah mengubahkan kehidupan wanita ini. Perempuan ini diluputkan dari hukuman rajam yang sudah di depan mata. Yesus menyapa perempuan itu dan menyadarkan bahwa dia telah diluputkan dari tuntutan hukuman. Firman Allah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Saudaraku, oleh kasih karunia Yesus Kristus, ia telah diselamatkan dari tuntutan hukuman mati. Yohanes 8 ayat 11 berkata, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku, perjumpaan dengan kasih karunia Kristus membawa orang menjadi milik sang kebenaran dan dipanggil untuk berjalan di dalam jalan kebenaran. Yesus mengingatkan perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah kasih karunia yang mengampuni dan menyelamatkan, dan kebenaran yang mengubahkan kehidupan. Haleluya. Contoh kedua adalah Simon Petrus. Dia adalah murid yang paling heboh, yang paling bersemangat, dan tekadnya untuk mengikuti jejak sang guru yang tidak diragukan. Dialah murid yang paling banyak mengalami mujizat. Dialah yang pernah berjalan di atas air. Demikian juga dia adalah satu di antara 3 murid utama yang menyaksikan transfigurasi Kristus di atas gunung. Ia yakin bahwa dia adalah murid yang setia sampai mati, bahkan melebihi yang lainnya. Petrus di dalam Matius 26 dikatakan, Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Namun apa yang terjadi saat ia sedang mengikuti gurunya hingga di sidang mahkamah agama? Tanpa ia duga, ia didakwa oleh beberapa orang yang mengetahui bahwa ia adalah pengikut Kristus. Petrus tidak pernah menyangka harus berhadapan keadaan seperti itu. Tanpa pikir panjang, ia menyangkali gurunya, bahkan bersumpah tidak mengenal, dan ia mengutuki. Saudara, posisi Petrus pada saat itu tidak jauh dari posisi Tuhan Yesus yang sedang dihadapkan pada sidang mahkamah agama. Saat Petrus menyangkal dan menyumpahi, Injil Lukas mencatat adegan ini. Yesus menatap Petrus, dan Petrus yang juga memandang gurunya yang berada dalam jarak pandang. Tatapan keduanya bertemu. Lalu kemudian di dalam Lukas 22 ayat 61-62 berkata, "Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Yesus memandang dengan tatapan yang begitu dalam dan penuh belas kasihan. Sementara Petrus tidak lagi berani menerima tatapan sang gurunya. Dia bukan hanya bersalah, ia tertangkap basah.
tidak tahan dengan rasa bersalah yang menghujam hati nuraninya. Ia menangis dengan sedihnya sehingga terseduh-seduh. Saudara, saya membayangkan bagaimana cara Petrus menangis sebagai seorang Yahudi, mengekspresikan kesedihan dan penyesalannya. Ia menangis dengan suara yang keras sepanjang jalan sehingga mungkin sampai ke rumahnya dan masih berlanjut dengan ratapan yang berhari-hari. Sejak saat itu, pupuslah seluruh mimpi dan kebanggaan Petrus sebagai murid yang utama dan setia. Namun kini, ia mendapati dirinya tidak lebih baik dari rekannya Yudas sang pengkhianat. Namun Alkitab mengisahkan ketika para perempuan pengikut Yesus ke kubur, mereka menjumpai batu yang sudah terguling dari pintu kubur. Nampak seorang malaikat di dalam rupa orang muda menjaga kubur, memberikan pesan kepada mereka. Dikatakan di dalam Markus 26, malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Mengapa, saudaraku, malaikat berkata kepada murid-murid dan Petrus? Karena Petrus sendiri adalah bagian dari murid. Kenapa nama Petrus kembali disebutkan? Saudara, Yesus tahu bahwa Petrus penuh dengan penyesalan. Mungkin Petrus merasa orang yang sudah tertolak. Tetapi lihat, kasih karunia dan anugerah kebenaran telah merangkul kembali Petrus di dalam genggaman Yesus. Bahkan ketika Yohanes 21 mengkisahkan, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menjumpai Petrus di Danau Galilea dan memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk mengembalakan jemaatnya. Ia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab dengan menangis, "Aku mengasihi engkau." Dan tugas yang luar biasa diembankan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Malam hari ini, belajar dari peristiwa ini, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa yang memampukan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia bukan oleh karena kita kuat, bukan oleh karena kita pintar, bukan oleh karena bulatnya tekad kita, tetapi kekuatan kasih karunia dan anugerah kebenarannya yang mampu membenarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran dan setia kepadanya setiap saat menjelang kedatangannya. Haleluya. Dari studio ini kami Healing Harmony undur diri. Saudara, tetaplah memuji, tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah hidup di dalam kasih karunia dan anugerah kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Sun.